Oke, kembali lagi dengan gua YouTuber Kepo. Kali ini gua bakal ngebahas tentang kasus Pau Pau ya, kasus penusukan Pau Pau LDP Last Day Production. Gua dapat langsung dari channelnya Pau Pau, vlognya. Jadi si Pau Pau ini pernah ditusuk 17 kali ya sama teman kampusnya, ditusuk pisau. Dia bahkan hampir mati kritis. Nah, penasaran kan kenapa bisa ditusuk 17 kali? Oke, kita tonton dulu sebentar ya kata yang diceritain Pau Pau. Di mana Kak Papa itu Islam meregang nyawa gitu ya. Jadi itu awalnya itu kalau nggak salah ya tahun 2010 ya. Emang ada satu cewek ini badannya sekamu besarnya. Apa di Saya kecil tersangka. sih. Iya. Lagi makan bareng aja gitu, makan bareng beberapa orang, terus tiba-tiba dia pas kita mau bubaran, tiba-tiba dia yang bilang saya mau pulang, terus dia bilang nyamperin aku ke mobil, dia bilang katanya, gue mau numpang dong sama lu katanya gitu. Nyamperin pulang sama Pas aku nyampe, aku injak rem, terus cerita bilang, Mei sampai gitu. Langsung saat itu juga dia main nusuk aku tanpa ngomong apa-apa gitu. Jadi itu bertubi-tubi banget dan itu 17 tusukan kayak gitu. Kak Pau Pau itu ditusuk. Kalau kalian cari di Google itu ada case-nya Kak Pau Pau benar-benar ditusuk 17 tusukan. Itu aku nggak tahu di mana aja, tapi daerah sini ya. Iya, pasti. banyak banget. Benar-benar zap 17 kali. Ibarat tuh kalau kalian main Dota itu udah combo banget. Main 17 Dota. kali. Ini biasa orang main debus nih yang gini. Jadi sampai itu masih sadar tuh kan, masih melawan terus. Masih iya, aku lawan, makanya kan aku pegang pisaunya sampai ini otot tendon aku putus di sini. Oh, iya. Jadi kelingking aku hampir putus waktu itu. Dari aku pegang mata pisaunya gitu kan untuk nahan gitu. Dan dia tetap agresif gitu. tetap berarti. agresif gitu kan. Terus kan yang penting kan yang penting aku mati dong, dia nggak peduli mau nusuk di mana lagi gitu kan. Yang lucunya aku masih mikirin mobil depan. Aku nabrak mobil depan gitu. Jadi berusaha untuk netral, nggak bisa netral lagi, akhirnya tetap nabrak mobil depan sampai ngegrosok gitu kan. Oh, iya. Terus kayak gitu Ada ya orang aku ya nggak tuh? pasrah. Orangnya langsung turun datang. Dia tadi mau marah kali ya. Dia shock kali ya. Dia shock gitu kan. Dan sebenarnya di sana nggak boleh parkir. Biasanya nggak pernah ada mobil parkir, nggak boleh. Biasanya cuma bener-bener drop off terus cabut gitu. Pas dia ngeliat mungkin banyak darah, Iya. dia langsung berusaha untuk buka mobil. Terus aku buka, akhirnya badan aku hampir jatuh gitu, ditahan terus dari itu. Oke, itu cerita Pau Pau ya yang ditusuk berapa kali? 17 kali ya. Tadi gua lihat di situ suruh googling ya tadi sama ininya. Tia Magdalena ditusuk. Sembunyiin pisau gitu, katanya itu dia mulai duluan gitu. Terus dari itu ya terus aku yang kayak udah nggak bisa bela diri, udah bodo amat, nggak peduli. Terus aku cuma Pak tolongin saya Jadi gitu. itu masih bisa ngomong bisa gitu ya? bisa ngomong, aku masih sadar sampai aku dibawa ke rumah sakit itu aku masih sadar banget. Oke. Kayak semua Oke, intinya dia terakhir dibawa ke rumah sakit. Itu kejadian udah lama sih 2010. Dan gua udah googling ya. Nah, ini dia. Ini googling. Nah, ini si Pau Pau ya. Tia Magdalena kan namanya. Ini adiknya ya, temennya kayaknya ini nih. Temennya ini papahnya. Tubuh Listia dihujani 17 tusukan teman sekelas. Dia memang aneh. Nah, ini kan. Ya, dia berniat belanja ke Mall Puri jam 5 sore. Namanya sih bukan Melati, ini nama samaran. Tiba-tiba kulihat matanya melotot dan mengambil pisau dari tas dan langsung menusuk tubuhku. Ya sama kayak yang cerita Pau-Pau tadi ya. Menjerit-jerit minta tolong tapi tidak ada yang mendengar.
Ya si Papa nggak tahu kenapa temannya mau bunuh dia, motifnya apa nggak tahu. Anaknya cantik loh padahal. Dia juga cantik tuh. Tingkahnya terkadang terlihat aneh. Misalnya menggunakan softline yang berbeda atau hanya sebelah saja. Oke, kita bakal lanjut lagi ke topik penusukan mahasiswa UPH. Nah ini dia. Namanya Maisy. Maisy Natania Alexandra Livina namanya. Bagus namanya ya, sayang banget orangnya kayak gitu. Sembunyikan alamat rumahnya. Ibunda pelaku menulis history saat menjenguk korban di RS. Maisy Natalia keluyuran di kampus, mahasiswa ketakutan. Jadi tersangka Maisy syok, kemana-mana Maisy selalu bawa pisau katanya. Ya, ini berarti emang udah mau dibunuh ya, udah rencana. Akibat kejadian tersebut, Listia mengalami luka sebanyak 17 tusukan. Gila ya, tapi benar-benar beruntung sih. Kuasa Tuhan. Ini dulu si Pau Pau masih agak kurus ya, walaupun pipinya tetap tembem. Tahun 2010 berarti 6 tahun lalu. Beruntung banget sih 17 tusukan nggak meninggal gitu. Harus bersyukur ya, Tuhan masih ngasih umur ya buat si Pau Pau. Nah ini dia. Pelaku penusukan tidak pernah minta maaf. Oh, orang kaya loh. Maisy orang kaya, bapaknya direktur Bank Buana. Dia tidak minta maaf. Saya terpercaya kalau dia punya kelainan jiwa karena prestasi di kampusnya bagus. Oh, jadi si Maisy ini dianggapnya kelainan jiwa. Pihaknya akan mencari tahu apakah Maisy benar-benar dirawat di rumah sakit jiwa atau tidak. Pihaknya khawatir ini hanya sebuah kamuflase katanya. Seharusnya di penjara bukan di RSC. Ada apa antara keluarga Maisy dengan polisi? Setahu kami Maisy orang kaya. Menusuk tusukan. Teman satu kampusnya jalani tes kebohongan dan psikologi. Maisy telah punya jadwal menjalani pemeriksaan kejiwaan dan tes menggunakan lie detector. Tersangka tidak mengakui pisau itu milik dia. Ya tadi itu udah terjawab ya, kalau dia kemana-mana bawa pisau katanya si itu, berarti ya emang milik dia nggak bohong. Kasus penusukan itu bilang sadis ini mendatangkan psikiater. Menjalani perawatan di rumah sakit kasus gangguan jiwa Dharma Sakti. Diketahui menderita kelainan jiwa. Oh iya ya. Orang tuanya membawa dia ke rumah sakit jiwa. Kami sudah cek tersangka dirawat inap dan baru hari ini masuk. Dia langsung ditangani Dr. Mikhail Bagja. Maisy Natalia menunjukkan gejala diantaranya tidak menjawab bila ditanya, wajahnya tidak berekspresi seperti topeng, serta menunjukkan kondisi berdiam diri. Ternyata ditemukan kelainan gelombang listrik di otak yang cukup jelas di daerah temporal, parietal, dan orbital kanan. Kelainan gelombang listrik di otak. Sebenarnya tersangka menderita temporal lobe epilepsi dengan gejala klinis, violence, aggressive behavior abnormality, ujar Alexander. Belum mencabut status pelaku. Oh, udah jelas ya kelainan jiwa. Ini kan bahasa kedokteran sih. Tapi intinya dia agresif dan kekerasan gitu, abnormal. Memang dia menderita penyakit sejenis kelainan jiwa dan sering kumat. Dia dan korban tidak akrab dan tidak tahu permasalahannya apa. Udah jelas orang gila. Dia nggak tahu permasalahannya apa, main tusuk aja. Ancam pasal 351. Ya jadi intinya kelainan jiwa ya si
Meisha ini yang nusuk si Pau Pau. Dan gue pernah baca berita satu lagi tapi gue tadi nggak ketemu, katanya sih sekarang emang udah di rumah sakit jiwa gitu, nggak tahu gimana. Tapi ini anak katanya cantik tapi sayang banget sakit jiwa ya, ada kelainan di otak katanya. Kadang ini bisa jadi warning juga buat kita ya, kadang kita jangan percaya temen apalagi belum belum kenal jauh. Kayak si Pau Pau ini berdua sama teman yang belum kenal jauh, tiba-tiba ternyata sakit jiwa, psikopat, mau bunuh. Dimana nggak serem lu satu mobil sama psikopat. Dan dia pinter lagi ya, dia bisa tahu kalau mau bunuh tuh di tempat yang sepi gitu, bisa kepikiran walaupun sakit jiwa bisa kepikiran ke sana. Dia mau bunuh di basement kan yang nggak ada orang waktu itu, yang sepi, disuruh kunci pintu dulu. Ya si Pau Pau termasuk beruntung sih ya, dilindungi oleh Tuhan jadi nggak meninggal walaupun 17 kali tusukan. Intinya kalian harus berhati-hati, walaupun teman sendiri jangan percaya, hati-hati karena psikopat itu ada di antara kita ya, dan tidak kelihatan mereka berbau dengan kita. Kalau bisa sih kalau pergi kemana sama yang nggak terlalu kenal, mending ditemani oleh teman yang atau kakak yang lebih dipercaya lah ya, apalagi cewek kan, kalau sama cewek lagi tetap ngeri gitu. Oke, sementara segitu dulu dari gue YouTuber Kepo. Ini kasus Pau Pau yang sudah lama tapi bisa jadi pembelajaran buat kita. Sampai jumpa lagi di video gue selanjutnya. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe channel gue YouTuber Kepo supaya gue semakin semangat menggali informasi para YouTuber. Ciao.